Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai peran budaya dalam bisnis internasional pada mata kuliah Bisnis Internasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Anissa Putri Damayanti dengan NPM 0136, dan yang kedua ada Adi Sulaiman Toha dengan NPM 0141, dan yang ketiga ada Dandi Rahmat dengan NPM 0150 dari kelas Manajemen 19C. Yang pertama ada budaya. Budaya menurut Gert Hofstede merupakan budaya sebagai pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota satu kelompok manusia dari kelompok manusia yang lainnya. Jadi, budaya itu menggambarkan suatu proses yang mengikat setiap orang segera setelah dia lahir ke dunia. Dan juga nilai-nilai yang ada di dalamnya menjadi inti dari budaya itu sendiri. Budaya sebagai sebuah sistem nilai dan norma yang dianut bersama-sama di antara sekelompok orang, dan bahwa ketika diambil atau digunakannya secara bersama-sama, itu sudah menjadi desain atau gambaran untuk hidup. Lalu selanjutnya ada karakteristik dari kebudayaan. Beberapa karakteristik kebudayaan perlu kita perhatikan karena mempunyai kesamaan atau kecocokan dengan bisnis internasional. Kebudayaan sendiri itu mencerminkan perilaku yang dipelajari atau learned behavior yang ditularkan dari satu anggota masyarakat kepada masyarakat yang lainnya. Karakteristika itu yang pertama ada unsur-unsur kebudayaan yang saling terkait atau interrelated. Lalu yang kedua ada kebudayaan sanggup menyesuaikan diri atau adaptif. Artinya, kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, ada kebudayaan dimiliki bersama atau shared. Kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat dan juga tentunya menentukan keanggotaan masyarakat tersebut. Orang-orang yang sama-sama memiliki suatu kebudayaan adalah anggota dari suatu masyarakat itu. Sedangkan yang tidak memilikinya dan berada di luar batas masyarakat itu sendiri. Kemudian di slide 5 ada struktur sosial. Struktur sosial pada masyarakat mengacu pada organisasi sosial dasar. Di dalam struktur sosial ini ada dua jenis, yaitu individu dan kelompok. Untuk individu sendiri, yaitu merupakan sebuah penyusun paling dasar dari suatu organisasi sosial. Nah, hal itu tercermin bukan hanya pada organisasi masyarakat dan ekonomi masyarakat, tetapi juga dalam cara melihat dirinya sendiri dan berhubungan dengan orang lain dalam tatanan sosial maupun bisnis. Kemudian yang kedua ada kelompok. Kelompok pada masa ini seringkali dihubungkan dengan tim atau kerjasama dalam suatu organisasi, di mana ini bisa dikatakan kelompok apabila adanya interaksi antara individu dengan individu lain dalam bekerja. Kemudian dalam kelompok ini ada beberapa ahli berpendapat bahwa keberhasilan perusahaan di Jepang dalam ekonomi global sebagian berlandaskan pada kemampuan mereka untuk mencapai kerjasama yang baik antar individu dalam perusahaan dan kerjasama antar perusahaan. Kemudian ada sistem agama dan etis. Jika kita definisikan, sistem agama itu merupakan sistem yang berkaitan tentang kepercayaan atau ritual yang disepakati oleh bersama yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap suci.
Kemudian ada etis. Sistem etis ini yang merupakan sistem yang mengacu pada nilai dan norma yang bertujuan untuk membentuk sikap seseorang. Pada sistem agama dan etis berfokus pembahasan terletak pada implikasi bisnis seperti implikasi yang paling penting dari agama, yaitu berapa pada sejauh mana agama yang ada berbeda dapat membentuk sikap terhadap pekerjaan dan kewirausahaan, dan juga etika agama dapat mempengaruhi biaya melakukan bisnis di suatu negara. Implikasi bisnis yang dimaksud ini adalah hubungan antara agama dengan suatu kegiatan bisnis. Sistem agama dan etika ini memiliki hubungan dengan praktik bisnis di masyarakat. Terdapat aktivitas kewirausahaan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada negara yang mayoritas menganut agama mereka masing-masing. Implikasi bisnis ini ada beberapa akademis yang berpendapat bahwa implikasi bisnis yang paling penting dari agama adalah berpusat pada pekerjaan dan kewirausahaan. Ya, slide selanjutnya ada implikasi ekonomi Islam. Al-Quran menetapkan beberapa prinsip ekonomi eksplisit. Banyak yang pro perusahaan bebas, menyatakan setuju terhadap kebebasan berusaha dan mendapat untung sah melalui perdagangan. Prinsip ekonomi eksplisit ini yang dimaksud adalah beberapa aturan yang dikeluarkan oleh Al-Quran tentang berekonomi atau berdagang. Jadi ada beberapa usaha yang dianggap seperti mencari keuntungan, mengeksploitasi orang lain, melakukan riba atau penipuan dengan melanggar kewajiban tersebut itu bukan dianggap sebagai ekonomi Islam. Kemudian ini bukan hanyalah masalah teologi di beberapa negara Islam, tapi juga menjadi masalah hukum yang sudah diatur di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi eksplisit ini merupakan beberapa aturan-aturan tentang berekonomi yang sudah diatur di dalam Al-Quran. Kecenderungan Islam mendukung sistem berbasis pasar. Negara Muslim cenderung menerima bisnis internasional asalkan berperilaku sesuai etika Islam, ya seperti tadi, tidak mengeksploitasi, tidak adanya riba, dan tidak adanya penipuan. Seperti itu. Oke, di slide ini kita membahas tentang bahasa. Bahasa itu ada dua, ada bahasa verbal dan bahasa tidak terucap. Dari pengertian bahasa itu tersendiri, bahasa itu merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan individu untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan individu yang lain. Jadi bahasa ini merupakan cara manusia dalam bersosialisasi. Untuk bahasa verbal, bahasa tidak lebih untuk melakukan komunikasi. Melakukan komunikasi yang dimaksud itu seperti tadi, untuk berinteraksi kepada individu yang lain. Namun sifat bahasa juga mempengaruhi cara pandang terhadap dunia dan dapat mendefinisikan budaya. Maksud dari bahasa juga mempengaruhi cara pandang terhadap dunia karena bahasa ini bersangkutan tentang pikiran yang ada di dalam diri manusia. Kenapa bahasa dan pikiran ini memiliki hubungan yang erat? Karena dengan bahasa kita mampu mengubah atau mampu mempengaruhi pikiran. Karena dengan adanya bahasa kita dapat berpikir dan kita dapat menganalisis suatu objek, karena dengan adanya bahasa ini jadi mempermudah manusia dalam mengartikan sesuatu. Slide 9. Pendidikan. Pendidikan formal penting untuk individu untuk belajar bahasa dan keterampilan lainnya. Dan dalam bisnis internasional, aspek penting terletak pada peran sebagai keunggulan kompetitif nasional. Tingkat pendidikan dalam suatu negara juga merupakan indeks yang baik dari jenis produk yang mungkin dijual di negara tersebut. Slide 10. Kebudayaan dan tempat kerja, 4 dimensi budaya Hostaford. Yang pertama, dimensi jarak kekuasaan atau power distance, yaitu terfokus pada bagaimana masyarakat menyikapi fakta bahwa setiap orang
tidak sama dalam kemampuan fisik maupun intelektual. Yang kedua, dimensi penghindaran ketidakpastian, yaitu mengukur sejauh mana budaya yang berbeda menyosialisasikan kepada anggota mereka untuk menerima situasi ambigu dan memberikan toleransi pada ketidakpastian. Yang ketiga, dimensi individualisme versus kolektivisme, yaitu memfokuskan pada hubungan antara individu dan rekan-rekan. Yang keempat, dimensi maskulinitas versus femininitas adalah mengamati hubungan antara gender dan peran kerja dalam budaya maskulin peran. Slide 11, perubahan budaya. Yang pertama, pemahaman lintas budaya. Bahaya terbesar perusahaan yang berada di luar negeri untuk pertama kali timbul karena kurangnya informasi. Sebuah perusahaan internasional juga harus selalu waspada terhadap bahaya perilaku etnosentrisme. Untuk pemahaman lintas budaya, cara bagaimana menegosiasikan kesepakatan sistem IPAH, insentif yang tepat, struktur organisasi, nama produk, arah hubungan antara manajemen dan tenaga kerja. Cara mempromosikan produk adalah peka. Yang kedua, budaya dan keunggulan kompetitif. Sistem nilai dan norma-norma suatu negara mempengaruhi biaya dalam melakukan bisnis di negara itu dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif di pasar global. Sistem nilai dan norma-norma suatu negara mempengaruhi biaya melakukan bisnis di negara itu. Ketika konflik berbasis kelas antara pekerja dan manajemen dalam masyarakat yang berkesadaran kelas dapat menyebabkan gangguan industri sehingga meningkatkan biaya dalam melakukan bisnis di masyarakat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.